Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya pemirsa channel Al-Hudan Official? Semoga Anda semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat, keberkahan dan terus membersamai kami dalam upgrading ilmu menghafal Al-Qur'an. Hari ini insya Allah spesial, kita akan ada sesi baru, yaitu sesi question and answer atau Q&A ya. Ini sering banget ada di kanal-kanal lain, tapi di sini insya Allah di channel Al-Hudan Official, insya Allah ini pertama kali, jadi kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar di video-video kami. Kemudian insya Allah kita akan jawab secara spesifik, dan nanti setelah para pemirsa menonton daripada video ini, para pemirsa juga bisa komen mau tanya apa dalam konteks menghafal Al-Quran. Insya Allah di sesi selanjutnya pertanyaan-pertanyaan Anda akan dijawab melalui video Q&A ini para pemirsa. Baiklah, kita buka untuk sesi kita yang spesial ini di pagi yang cerah insya Allah pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Ada pertanyaan dari Raihan Pratama Agustras Giarto. Jadi dia bertanya, izin bertanya Ustadz, untuk murojaah hafalan, bagusnya dengan melihat Quran atau lebih baik ditalar tanpa melihat mushaf? Jadi pertanyaannya, yang murojaah itu sebenarnya bagusnya dia itu lihat mushaf atau tanpa melihat mushaf? Atau biasa juga kalau disebut murojaah bil ghaib dengan murojaah bin nazar. Nah, para pemirsa, kita harus pahami dulu yang pertama. Ketika kita berbicara tentang yang namanya murojaah, ya, kita tulis di sini. Ketika kita berbicara tentang murojaah ini dia harus seimbang antara yang namanya nazar, ya, antara yang namanya nazar dan antara yang namanya ghaib. Jadi antara nazar dan ghaib itu harus seimbang. Jadi kalau pertanyaannya adalah yang paling bagus yang mana? Murojaah bil ghaib atau murojaah bin nazar? Dua-duanya penting para pemirsa. Jadi dua-duanya itu penting. Murojaah bin nazar gunanya untuk apa? Untuk satu, supaya terdapat yang namanya imajinasi, terdapat imagine gitu ya. Imagine dari sisi penglihatan. Jadi ketika mata itu melihat yang namanya mushaf, dia lihat itu, ya, dia akan merekam. Dan juga nanti ketika menutup mushaf terbayang itu. Itu manfaatnya nazar. Dan ini tidak didapatkan secara. Nah, kemudian juga correction dari sisi bacaan. Koreksi bacaan. Nah, dari sisi koreksi pun, ya, dia yang murojaah nazar ini ketika dia membaca, dia akan terkoreksi di situ mana bacaan yang keliru daripada hafalan saya, ya. Kemudian juga nanti ketika seseorang itu dia murojaah secara nazar, biasanya kekuatannya ini akan bertambah ya, kekuatan hafalan akan kuat. Nah, karena dia sistemnya adalah memastikan bahwa hafalan yang ada di benaknya itu sesuai dengan yang ada di mushaf gitu ya. Nah, itu dari sisi murojaah nazar. Nah, kemudian ghaib juga penting. Jadi kalau kita bertanya kalau ghaib gimana? Kalau ghaib itu juga penting banget ya. Apa itu? Yang pertama, misalkan kalau orang yang membaca ghaib dari sisi kemungkinan hafalan. Nah, kemungkinan hafalan orang yang dia murojaah dengan ghaib, ya, dia akan kekuatannya baik, ya, hafalannya akan bagus. Kemudian juga mampu diuji hafalannya. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu ada namanya tasmi. Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah mana yang paling oke antara murojaah nazar dengan murojaah ghaib, dua-duanya penting, Pak.
bacaan azhar untuk supaya kita baik dari sisi bagaimana kita melihat yang namanya susunan-susunan huruf, wakof-wakof ibtidak dan sebagainya untuk memastikan bahwa bacaan kita itu betul-betul oke. Ya. Kemudian ghaib supaya hafalan kita itu betul-betul ada di benak, kuat. Jadi dua-duanya penting. Itu dia jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Kita lanjut pertanyaan kedua. Oke, di sini ada pertanyaan dari bisnis babe. Ya, dia bertanya, Bismillah, mau istiqomah kok gimana ya? Mungkin pertanyaannya adalah gimana caranya istiqomah. Jadi kalau kita mau pelajari namanya konsisten atau istiqomah, mulailah dari perkara yang kecil, ya. Karena dari perkara yang kecil itulah lama-lama dia akan naik ke perkara yang besar. Seseorang yang melakukan sesuatu, ketika dia melakukan sesuatu itu satu kali langsung banyak, gitu ya, biasanya dia akan berat. Namun mulailah dari perkara-perkara satu yang ringan. Mulai dari perkara-perkara yang ringan. Cari perkara-perkara yang menurut Anda melakukan sesuatu itu nggak berat. Contoh kalau dalam konteks menghafal Al-Quran ya, ketika ditetapkan murojaah setiap hari 1 juz, banyak orang yang mungkin dia nggak sanggup dengan itu. Tapi ketika murojaahnya hanya 1 halaman setiap hari, atau ringankan lagi 1/2 halaman gitu ya. Nah ini perkara yang ringan. Ringan 1/2 halaman itu ketika murojaah ini sangat ringan para pemirsa. Jadi kalau kita murojaah 1/2 halaman itu sangat yang namanya ringan. Ya. Jadi ketika kita memulai dari perkara-perkara yang kecil, tapi kita konsisten di situ, insya Allah dengan begitu selama tahun-tahun yang ke depan, hafalan itu ya dia bisa murojaahnya dengan baik. Begitu juga dalam konteks menghafal. Kalau belum bisa 1 halaman, mulailah dari ringannya itu berapa? 1 ayat. Kalau belum bisa 1 ayat gitu ya, karena masa nggak bisa 1 ayat gitu ya. Kalau belum bisa kan ayatnya panjang, 1/2 ayat juga ada masalah. Ya misal kalau menghafal surah Al-Baqarah yang panjang itu ya, banyak orang yang mungkin 1 hari dia belum sanggup. Tapi ketika dia dipenggal 1/2 ayat dulu, 2 baris dulu, insya Allah bisa. Jadi ketika kita bertanya gimana caranya istiqomah, mulailah dari perkara-perkara yang kecil. Ya, ketika perkara yang kecil ringan Anda rasakan, kemudian Anda buat itu karena ringan, ini ringan, insya Allah setiap hari saya bisa. Insya Allah dia konsisten. Lama kelamaan tambah lagi. Gitu ya. Yang tadinya 1 baris menghafalnya sudah ringan banget nih rasanya, tambah jadi 2 baris. Oh sudah 2 baris, alhamdulillah sudah ringan juga gitu ya. Tambah 3 baris, 4 baris, 5 baris, sehingga di situ ya bisa konsisten, bisa istiqomah gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya gimana caranya istiqomah, satu, yang pertama adalah mulai dari perkara yang ringan. Kemudian juga yang kedua, tidak merasakan yang namanya berat dalam melakukan itu pada 1 hari. Jadi ketika seseorang itu dalam 1 hari dia buat kegiatan ya, kalau yang mau dia istiqomah, dia harus buat kegiatan, dia harus buat yang namanya result yang dihasilkan itu ringan dan dia enggak lelah melakukan itu. Nah kalau sudah begitu, insya Allah pribadinya bisa jadi pribadi yang istiqomah. Nah kemudian ada pertanyaan dari Kak Ari. Alhamdulillah nemu channel yang selama ini saya cari. Oke, alhamdulillah ya. Kita di sini juga bisa terus bermanfaat kepada para pemirsa yang ingin terbantu dalam konteks menghafal Quran. Nah, kemudian Ustadz saya sudah punya hafalan 5 juz, tapi ketika menambah hafalan baru, hafalan yang lalu itu mulai lupa sedikit demi sedikit. Cara untuk mempertahankannya gimana? Nah, ketika kita bertanya tentang cara mempertahankan hafalan, cara mempertahankan hafalan yang terbaik itu adalah mengiringinya dengan bacaan. Makanya disampaikan dalam Rasulullah, innama masalu sahibil Quran kamathali sahibil ibil. Seperti seorang yang memiliki yang namanya unta, sahib ibil.
Kalau dia dipegang, jadi kalau hafalan itu konsep. Jadi ketika dia dapat, ini kita gambarkan yang namanya otak kita gitu ya. Nah, hafalan itu masuk ke dalam ingatan, dia seperti ibil. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahibil ibilil mu'allaqah. Ketika dia dijaga hafalan itu, ya dia akan menetap di sini. Tapi ketika ditelantarkan, wa in atlaqaha dia akan pergi. Jadi ketika seseorang itu ziyadah, contohnya Kak Ari tadi dia sudah hafal 5 juz. Ya kan? Dia sudah ziyadah hafal 5 juz. Nah, kemudian ya hafalan yang tadi itu ternyata yang 5 juz ini kok mulai lupa sedikit-sedikit gitu ya. Makanya harus dibarengi dalam satu hari, one day itu, satu hari itu harus ada yang namanya menghafal, harus ada yang namanya murojaah. Jadi dua-duanya ada. Ya. Apalagi kalau hafalan itu sudah 5 juz, dia harus beriringan. Saya dulu ketika hafal di tahapan 5 juz, itu saya biasakan setengah juz sampai 1 juz murojaah. Jadi kita tetap lanjut juz 6, juz 7 gitu ya. Tapi di juz 1, 2, 3, 4, 5 itu tetap kita murojaah, muter murojaahnya. Jadi siklus murojaahnya dipakai. Namanya siklus murojaah. Siklus murojaah terus. Juz 1, 2, hari ini juz 1, besok juz 2, besoknya lagi juz 3, 4, 5, muter lagi juz 1. Sampai nanti juz 6 sudah hafal, masuk ke siklusnya. Jadi kita harus punya yang namanya siklus murojaah. Atur yang namanya siklus murojaah. Apalagi kalau sudah hafal 5 juz. Tiap hari juz 1, 2, 3, 4, 5 muter dalam seminggu. 5 hari semuanya termurojaah. 5 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari. Nah, dengan kita mengiringi yang namanya murojaah dengan konteks kita ziyadah, nah itu insya Allah akan menguatkan yang namanya hafalan kita. Jadi hafalannya nggak sedikit-sedikit lupa. Lupa sedikit demi sedikit itu karena kita nggak punya siklus murojaah. Ya, karena kita nggak punya yang namanya murojaah secara ya siklus. Misal kalau kita tadi saya sudah contohkan, kita punya hafalan 5 juz atau 10 juz, harus dibuat siklus murojaahnya. Sehingga hafalan itu enggak menurun gitu ya. Nah itu, makanya penting banget para penghafal Quran itu punya yang namanya siklus. Punya hafalan 30 juz, siklusnya diterapkan. Punya hafalan 15 juz, siklusnya diterapkan. Sehingga hafalan itu tetap terjaga dengan baik. Nah, kemudian terakhir, bagaimana dengan mata saya Ustaz usia 55 tahun? Kalau baca Quran tidak pakai kacamata, mata jadi pusing. Nah, ini pertanyaan dari video scanning ya. Jadi scanning itu memang menitik beratkan dengan mata. Nah, tetapi ini scanning ini disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Jadi kemampuan seseorang itu bagaimana? Kekuatan matanya gimana? Dan ketika seseorang itu scanning matanya mungkin sudah usianya sudah 50 ke atas gitu ya. Artinya mata itu sudah mulai lemah ya. Menghafal Quran itu juga ada indera yang lainnya seperti misalkan tasmi ya, atau dari sisi simak menyimak gitu ya. Menyimak, simak. Nah, menyimak tasmi, murotal. Kemudian apa lagi ya? Kemudian juga MP3, bacaan syekh sebelum tidur. Nah, ini dari sisi simak menyimaknya. Jadi ketika mata seseorang itu sudah turun gitu ya, panca inderanya sudah menurun, dia sebenarnya bisa gunakan panca yang lainnya seperti simak menyimak, tasmi gitu ya. Tasmi. Kemudian juga dari sisi mutaharrikul jasad, menghafalnya dengan gerakan atau dengan secara imagination. Dan imagine ini adalah tahapan ketika seseorang itu dia membayangkan hafalannya. Dan imagine ini kan dia tidak terbatas ya. Ya, daripada panca memoris itu kan ada imagine ketika seorang itu melihat dan dia membayangkan. Disitulah imagine-nya ada dalam proses menghafal. Nah, jadi manfaatkan yang lainnya juga. Sehingga hal-hal yang dia sudah mengalami pengurangan bisa dilengkapkan dengan panca memoris yang lain.
simak menyimak, imagine, kemudian juga dari sisi mulut gitu ya, dia gerakkan mulutnya. Nah, ini semuanya adalah alat-alat menghafal yang harus dimaksimalkan. Sehingga ketika seorang itu memaksimalkan alat-alatnya, insya Allah dengan begitu terbantu. Walaupun matanya sudah menurun, umurnya sudah 55 tahun gitu ya. Tapi ketika seseorang itu dia memaksimalkan panca yang lainnya, alat-alat menghafal yang lainnya, insya Allah hafalan itu akan terbentuk. Jadi itulah gunanya. Ketika seseorang itu dia ada kurang, insya Allah akan ada kelebihan-kelebihan yang bisa melengkapi hal tersebut. Itu dia pertanyaannya, jawabannya ya. Pertanyaannya tadi sudah sampaikan dan jawabannya. Semoga program ini bermanfaat. Insya Allah setiap minggu kita akan maksimalkan kalau ada pertanyaannya. Jadi para pemirsa bisa buka di kolom pertanyaan, ya, ditulis pertanyaannya gimana. Insya Allah kami akan menjawab pertanyaan. Semoga bermanfaat para pemirsa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.